Oke, kembali lagi di Ngopeni, ngobroli pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini rekan saya sewaktu saya studi di salah satu universitas di Yogyakarta. Kita bertemu di suatu tempat yang tidak mungkin terlupakan ya. Kenalkan, ini ada rekan saya, Bruder Fluffy. Selamat malam, Bruder Fluffy. Malam Mas Bayu, masih nama Bayu ya, bukan Stefanus ya. Oke, Bruder, saya izin membacakan CV dari Bruder Fluffy. Ya. Nama Valencius Ngardi, nama biaranya Bruder Flavianus MTB. Sapaan akrab Bruder Fluffy, lahir di Manggarai, Flores, 4 Juli 1975. Sejarah pendidikan, mengenyam pendidikan di Manggarai dari SD sampai dengan SMA, kemudian pendidikan formasi awal biara di Pati dan Yogyakarta, lalu S1 IPAK di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, lalu S2-nya mengambil kajian budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bruder ini juga memiliki pengalaman karya yang sangat luar biasa, mulai dari menjadi guru SD Bruder Canisius Pontianak pada tahun 2000 sampai dengan 2002. Kemudian 2007 sampai dengan 2010 mengajar di KPG dan STK Santo Yakobus Merauke. Lalu 2010 sampai dengan 2014 mengajar di SMA Santo Paulus Pontianak. Sepertinya sekolah ini saya tidak asing nih, Bruder. Lalu selanjutnya 2014 sampai 2016 mengajar di SMP Santo Tarsisius Singkawang. Lalu ada banyak sekali karya tulis yang dipublikasikan, di antara lain upaya peningkatan penghayatan iman Kristiani dalam menghayati kematian prematur melalui katekis umat, skripsi pada tahun 2006, kemudian konsolidasi identitas sebagai bentuk perlawanan diskriminasi etnis Tionghoa di kota Pontianak, tesis tahun 2020. Lalu yang ketiga, gagasan multikulturalisme dalam materi muatan lokal, SMP atau MTS di Kalimantan Barat, dalam bentuk jurnal. Setelah itu ada kenduri pendidikan pada tahun 2018. Dan masih ada dua lagi nih, akar radikalisme di Indonesia. Lalu yang selanjutnya Gema Harapan. Lalu yang berikutnya Sang Penabur Heroik. Dan yang terakhir Keberagaman Paham Demokrasi. Waduh, mungkin kalau kita bahas satu persatu CV-nya Bruder ini kita nggak selesai ini satu malam ini, Bruder. Selamat datang, Bruder, di acara kita Ngopeni, ngobroli pendidikan Indonesia. Ya. Apa kabar, Bruder? Baik, salam sehat ya. Salam sehat. Oke, untuk informasi penonton kita, saat ini Bruder Fluffy ada di Yogyakarta ya, Bruder ya? Ya, di Jakarta, di Yogyakarta. Ya, saya ada di Tangerang ini walaupun terhalang oleh jarak dan waktu, tapi karena virtual, jadi kita bisa bertemu di sini, Bruder. Baik. Ya. Bruder, pada kesempatan malam hari ini, saya mau melepas rindu dengan sharing-sharing dengan Bruder nih. Mungkin romantisme ini ya, basket ya. Mungkin kalau boleh saya ceritakan, kita itu waktu itu bertemu di lapangan basket Sanata Dharma ya, Bruder ya. Realino ya. Ya, pada saat itu ya saya juga kaget nih awal bertemu Bruder ini. Kok kayak sebelumnya udah pernah kenal, tapi di mana? Akrab gitu. Kita seminggu bisa 2-3 kali ketemu di lapangan basket ya, Bruder ya. Ya, benar. Pulang membawa bola. Iya, boleh membawa. Karena saya gemuk. Sama ini saya juga melebar ini, Bruder, karena pandemi. Oke, Bruder. Saya punya tema, Bruder, kali ini akademik versus non-akademik. Nah, apa yang akan kita obrolin? Kita akan ngobrol banyak sebenarnya, Bruder, tapi diantaranya saya juga mengucapin selamat dulu untuk tim ganda putri bulu tangkis, karena baru saja menang di Tokyo Olympic ya, juara satu. Ya, Tokyo 2020 ya. Nah, itu mungkin bisa langsung menjadi dasar perbincangan kita. Ya, boleh.
ini brother, terkait akademik dan non akademik. Kalau secara kasat mata bulu tangkis itu jelas non akademik ya brother ya. Tapi nyatanya bisa membawa prestasi yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Nah ini brother, saya juga punya pengalaman terkait akademik dan non akademik. Waktu saya mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, yang paling diutamakan itu akademik, brother. Iya. Nah, pada saat itu saya punya motivasi tersendiri, bagaimana caranya supaya non-akademik ini setara dengan akademik. Kan seringkali didiskriminasi ya, brother ya? Iya, benar sekali. Itu sebenarnya juga latar belakang saya dari mengangkat topik ini ingin menunjukkan bahwa non-akademik ini setara, bahkan bisa melebihi akademik loh. Ya. Nyatanya pun seperti itu. Nah, saya juga mau sharing aja nih sama teman-teman, sama brother juga terkait pengalaman di non-akademik yang bisa membawa saya di titik ini, bisa dibilang non-akademik tersebut, brother. Karena saya sadar saat saya mengenyam pendidikan itu, akademik saya tidak seperti teman-teman yang lain dalam tanda kutip berprestasi dalam akademik ya, brother ya. Ya. Tapi di sisi lain saya membuktikan bahwa non-akademik saya bisa setara, bahkan lebih. Sampai akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa di Sanata Dharma melalui jalur non-akademik. Brother mungkin bisa langsung ini aja, brother. Ya. Kita kupas dikit-dikit. Oke. Ya. Akademik non-akademik. Silakan deh, brother, saya kasih space nih. Sepertinya brother ingin mengutarakan banyak hal. Ya, sebenarnya kegelisahan atau pergumulan Mas Bayu ya, itu juga menjadi pergumulan dan pergulatan saya ketika saya menjadi seorang guru SMA di Kota Pontianak. Ya, mengapa demikian? Ada satu pengalaman yang menarik. Ketika anak DBL itu sudah membawa sekolah saya ke, boleh katakan sudah final, tidak champion, lalu karena mereka capek main basket, lalu itu menjadi background anak ini tidak naik kelas. Lalu saya berdebat di ruang kelas, di ruang guru bersama wali kelas. Saya mengatakan, mengapa Bapak hanya menilai satu aspek saja, dalam arti hanya karena mata pelajaran tertentu menjadi standar sehingga anak ini tidak punya kesempatan untuk naik kelas. Berdebat, lalu saya memberi contoh, Pak, kalau kita hanya melihat satu aspek saja, hanya otak, lalu hati dan skill yang lain tidak bicara, kita semacam produk hanya untuk menghasilkan apa yang mau oleh guru. Saya contoh, saya dulu nggak bisa matematika dan itu traumatik bagi saya sampai SMA itu dapat 5 terus, dapat 6 itu karena dapat 7 karena saya beri rokok untuk guruku supaya aku tidak dibully oleh teman. Dan sekarang saya seperti ini, kalau memang matematika menjadi unggulan. Nah sekarang anak ini sudah membawa nama sekolah kita, bahkan ratusan orang bersorak-sorai dengan Saint Paul ya Saint Paul. Itu mengalahkan jutaan uang yayasan untuk promosi di koran ataupun di media lain, tapi suara-suara audiens itu sudah, anak ini sudah promosi sekolah kita loh Pak. Bapak sudah promosi apa? Akhirnya ya semacam berdebat, akhirnya karena Buder sendiri memang bela basket, bukan hanya bela basket. Ini kita mau lihat titik temu supaya wacana yang ada dalam Bapak harus keluar, yang selama ini hanya patokan satu aspek, ya anaknya selamat. Itu salah satu, sampai hari ini saya tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman itu, bagaimana saya membela anak-anak yang berjuang demi sekolah, tapi guru yang tidak pahami dengan non-akademik hanya melihat satu aspek. Dan guru seperti ini menurut saya tidak salah juga, kemungkinan mereka dulu memang hanya dicekoki gitu terus waktu dia kuliah. Atau karena tadi kejar akademik sama kuliah, itu dirawat terus dalam dirinya. Nah, lalu dia praktekkan. Bapak hanya mengajar satu ilmu pengetahuan atau satu bidang studi. Anak-anak ini DC+, apalagi dalam kurikulum 2013, saya bilang. Hanya karena itu, Bapak berikan dia kesempatan. Bapak tahu, produk nilai adalah produk hasrat guru, bukan produk dari kemampuan murid. Bapak juga tidak tahu
hidup sosial anak ini lebih tinggi di grup-grup non akademiknya. Jadi kecerdasan sosial dia tinggi, Pak. Anak ini berhasil. Betul, Mas Bayu, bro. Dia sukses di Australia. Sampai dia menyumbang saya berapa bola basket, uang untuk ini sampai kostum ketika saya ngajar di SMP, pindah di SMA. Ini kan menarik. Jadi anak yang dianggap dulu semacam maaf kurang mampu, bodoh, malah aspek nilai sosialnya tinggi. Dia belajar di non akademik. Itu salah satu contoh, Mas Bayu. Oke, Bruder. Masih sama permasalahannya, Bruder. Dari zaman saya sekolah, mungkin Bruder juga lebih dulu merasakan orientasinya itu ke hasil ya, Bruder ya. Benar. Bukan proses. Itu sangat disayangkan kalau sistem seperti itu masih terus digencarkan di era seperti ini. Seperti yang kita ketahui, Bruder, bahwa pendidikan Indonesia itu berada di peringkat sekian lah ya, kita bisa buka penelitiannya. Jauh misalnya ya, di negara tetangga saja mungkin kita baru ini karena pandemi mungkin ya kita baru menggunakan teknologi. Ya. Di negara-negara lain teknologi itu sudah lebih dulu digunakan. Ya. Nah, untuk ketertinggalannya saja kita tertinggal berapa puluh tahun seperti itu. Apa ya ketika ketinggalan berapa puluh tahun itu kita masih mau ya udahlah lebih lama lagi tertinggal lebih baik. Kok kesannya seperti itu ya yang saya lihat dari kacamata saya ya. Gitu loh, Bruder. Nah, lalu saya di sini di channel ini saya juga mau mengajak teman-teman kita yang nonton, apalagi rekan-rekan pendidik. Ayo kita stop menilai siswa atau menilai peserta didik dari satu aspek saja. Banyak loh yang bisa dinilai, seperti yang Bruder tadi bilang. Ada non-akademik, khususnya olahraga. Selain olahraga juga ada musik. Bakat-bakat non-akademik yang lainnya yang mungkin di masa depan dia nanti sangat dibutuhkan oleh dia. Kalau akademik ketika kita tidak paham kan kita bisa, sekarang ada teknologi kita buka Google. Kita bisa les privat. Tapi kalau kemampuan non-akademik itu cara mencarinya menurut saya sangat sulit, Bruder. Nggak semuanya loh untuk sosialisasi bisa diajarkan dan bisa tahu bagaimana cara bersosialisasi. Nggak semuanya loh yang tadinya misalnya punya potensi di non-akademik bidang basket. Kemudian dia les privat, dia langsung jadi jago basket berbalik 360 derajat. Nggak ada yang seperti itu. Nah, bakat-bakat yang sudah ada ini kan harusnya kita kembangkan lagi. Bukan malah dikubur karena bakat lain yang belum terlihat. Tapi nyatanya di sistem pendidikan kita seperti itu. Nilai itu lebih penting daripada prestasi non-akademik. Nilai 100 di rapot itu, nilai hitam, tinta hitam di rapot itu lebih, jempolnya lebih banyak daripada nilai ekskul A atau nilai ekskul B. Ya, menarik. Karena dalam ruang kita belajar di kelas, ya dengan perubahan kurikulum sejak 75 sampai 2013 itu ya, memang mengalami tumpang tindih dalam arti guru-guru yang produknya kurikulum sebelumnya itu ya itu semakin selalu dipertahankan ya dengan usia-usia itu, dan mereka sulit sekali untuk masuk ke yang boleh dikatakan pembaruan dalam dirinya untuk membuka hal seperti itu. Ketika orang muda atau guru orang muda masuk, rasanya tertantang buat mereka. Nah, khususnya sekolah swasta nih ataupun negeri, ya memang saat sekarang ya usia-usia yang kekinian atau milenial itu memang harus dielaborasi, terutama di dalam media pembelajaran teknologi seperti itu. Bayangkan gini, bukan kita menyudutkan guru itu yang usia di atas kita itu tidak bermutu, maksudnya ini pada metode didaktik pengajaran, pendekatannya dengan media yang memang betul-betul kekinian dekat dengan anak. Kepatuhan terhadap pelatih, belajar pengorbanan, belajar solid kepada kelompok. Kalau di kelas nggak belajar untuk pribadinya karena mau nilai. Kalau di non-akademik, membawa kelompok loh, membawa sekolah loh, membawa organisasi saya sih, membawa pelatih saya tidak mau. Kalau di akademik, tunggal, otoritas untuk saya sudah bayar uang segini, nanti orang tua saya marah. Lalu yang berikut adalah, karena kita diatur oleh kurikulum standar dari nasional,
Lalu macam misalnya Menteri Pendidikan menekan kepada yang daerah menekan kepada dinas pendidikan menekan kepala sekolah menekan guru wali kelas menekan murid. Jadi kita semacam resistensi untuk ini, tidak ada perlawanan lagi. Nah, kita harus butuh wacana nih. Wacana apa? Kita bongkar, kita bukan boneka. Lalu lingkungan pendidikan itu bukan hanya ditarget hanya 2 jam di kelas. Kita belajar tuh hanya menyenangkan guru yang sudah kita nggak suka. Siapa mau menerima hanya narasi-narasi yang itu terus dengan pusat pada guru, dan aspek kita kan ada yang bisa menangkap, Mas. Jadi menurut saya di ruang kelas yang akademik itu memang masih dominasi pengajaran. Nilai itunya beda karena hanya lewat bersifat nasihat, tapi itu tidak membekas. Tetapi kalau di non akademik ya, selain dinamis, lalu ruang untuk berbicara, menasihat, mendidik itu lengkap, Mas. Misalnya olahraga seperti itu ya, si pelatih dia merasa bersalah atau berdosa kalau anak ini tidak punya progres selama berapa kali pertemuan. Nah, itu dilihat lihat langsung. Kalau akademik itu tunggu hasil di semesternya, lama, lapor. Jadi anak itu mungkin maki-maki guru dalam hati. Saya banting tas kalau pulang sekolah. Kalau orang tua tanya gimana pelajarannya, sebel guru. Tetapi kalau tanya gimana permainan hari ini, oh keren lah, tapi asik, ada ini, ada ini. Jadi menurut saya coba diusahakan supaya tidak terlalu membuat bahwa di ruang kelas itu macam pengajar. Enggak, di ruang kelas itu macam banyak game, permainan. Contoh sederhana ya, saya tertarik dengan satu guru sejarah jebolan Sanata Dharma, keren. Bagi mereka dan saya belajar sejarah itu susah. Ternyata enggak, si gurunya pandai. Dia buat biodata profil tentang dirimu, tentang orang tua. Itulah sejarah. Lalu dia buat kayak TTS, main game kayak gitu. Misalnya Indonesia merdeka tahun berapa? Mereka klik-klik gini. Udah, wah semakin senang. Sayangnya guru ini tidak disuka oleh guru yang senior karena kelasnya dia tuh ribut. Lalu dipahami kalau ribut berarti kelasnya hancur. Enggak, ribut tuh simbol kehidupan, simbol dinamis, simbol interaktif, simbol enjoy dalam pelajaran. Kalau nya diam, itu ketakutan, kegelisahan, kolonial, dan pendidikan itu semacam milik guru. Itu salah satu pengalaman saya, Mas Bayu. Bruder, terima kasih Bruder, pengalaman sangat luar biasa. Terkait guru sejarah yang tadi Bruder bahas, saya ada pengalaman sedikit. Lewat ini Bruder, saya punya teman ini. Ini ada buku, nggak kelihatan ya, sorry. Apa judulnya? Oke. Ini bukunya judulnya Secangkir Teh Hangat dari Dead. Ini dinamika edukasi dasar yang mengeluarkan. Ini juga awal pertemuan saya dengan Romo Mangun. Sampai saya punya... Ya, sekolah kelasan itu keren ya. Saya punya pemikiran yang seliar ini, itu campur tangannya beliau. Nah, wow, sampai merinding saya. Karena saya sudah ketemu sekolahnya, dan anak-anak yang sekolah situ saya pernah kerjasama untuk video pelajaran dia. Praktek memasak lalu kirim ke guru, keren gitu. Mantap. Nah, Romo Mangun itu bilang di buku ini, Bruder, keributan itu bukan tanda ketidakmampuan. Jadi kelas yang ribut itu bukan artinya kelas itu membangkang, kelas itu keluar dari prosedur, bukan. Tapi ada kehidupan di situ seperti yang tadi Bruder bilang. Ada interaksi dua arah. Bayangkan kalau kelas itu sunyi. Nah, Romo Mangun tuh paling nggak suka kelas yang sunyi. Makanya dia buat di sekolahnya nggak ada seragam, kemudian siswa bebas mau dia jalan-jalan nggak apa-apa, tapi semua itu ada dasarnya. Romo Mangun bilang ketika anak-anak belajar itu bervariasi caranya. Ada yang sambil jalan-jalan ketika gurunya menjelaskan baru dia bisa menyerap ilmunya. Ada yang diam mendengarkan, ada yang ngobrol sama temennya aja dia bisa paham materi yang disampaikan. Lalu mengapa di sana nggak menggunakan seragam? Karena kita ini beragam. Romo Mangun nggak mau menyeragamkan yang beragam. Nah, sistem pendidikan kita ini senangnya menyeragamkan yang beragam. Tapi ketika kita sudah masuk dalam pendidikan yang tanda kutip dibuat sesempurna mungkin ya, ketika sudah seragam, kita diminta untuk mempelajari yang beragam. Kok kita seperti dibolak-balikan ya, seperti dipermainkan ya.
Iya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu di satu titik, Bruder. Saya punya kesempatan untuk magang di SD Canisius Eksperimental Mangunan. Ya. Di situ saya banyak melihat karya-karya Romo Mangun. Ya. Dan tidak hanya karya secara tulisan dan lisan saja, tapi bukti konkretnya pun saya merasakan, melihat, dan mengalami. Apa yang ditulis Romo Mangun itu benar, karena saya mengalami di situ. Dinamikanya sangat luar biasa. Anak dibebaskan untuk mencari informasi, anak dibebaskan untuk bermain, anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Kalau di sekolah formal yang kita hadapi sekarang, apa-apa itu dari guru, ilmu dari pengetahuan dari guru, pembelajaran satu arah. Buat apa gitu? Nah, menjak pertemuan dengan Romo Mangun itu dan karya-karyanya, Bruder, saya jadi punya prinsip, saya nggak mau memberikan apa yang dulu guru saya berikan kepada saya, kepada murid saya kelak. Itu hanya menghasilkan saya yang lain. Tapi saya mau dobrak, saya mau bongkar itu. Nah, puji Tuhan, saya dapat seperti wangsit ini, Bruder. Ayolah buat acara ini, buat ngobrol ini. Ngopeni itu kan diambil dari bahasa Jawa, ngurusi. Jadi selain ngobrolin, kita juga ngurusin. Kita punya membagikan atau mengajukan solusi. Ini loh, kalau seperti ini baiknya solusinya seperti apa? Oh, ini ada, saya punya pandangan seperti ini, mau didengarkan silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Ya. Bebas berekspresi. Seperti itu, Bruder. Iya. Kalau kita tidak memberi solusi hanya sebagai wacana ya, karena tidak setiap juga istilahnya kajian kita itu bisa diterima secara publik, karena semua orang punya kenyamanan, bahkan bisa menghindar. Padahal ini tanggung jawab kita semua, dan semua sebenarnya kita itu pendidik. Apa saja sebenarnya, karena ini soal kemanusiaannya. Nah, saya baca buku, tapi ini banyak bahasa Inggris ya, judulnya Critical Pedagogy ya. Si Henry Giroux, dia mematahkan yang seperti itu dengan 4 wacana. Jadi begini, wacana kita ini kan macam tuan dan hamba, guru dan murid, universitas dan mahasiswa. Nah, akhirnya posisi kelas sosial di dalam pendidikan kita itu kuat banget gitu loh. Relasi kuasa itu kuat, seolah-olah itu guru, dosen itu kuasa segala-galanya. Mau kasih nilai A, mau bimbingan skripsi sekian, terserah mau apa, suka-suka dialah. Jadi hasrat egonya kuat banget. Dan kita harus mengalah. Mengapa? Ya karena posisi hamba, posisi murid, posisi mahasiswa tidak punya ruang untuk bisa negosiasi. Dia berkuasa. Ternyata ini sudah juga dirawat dari turun-temurun. Terus, nah si Henry mengatakan harus masuk ke wacana yang kedua, ya, yaitu kita berteriak. Mulailah demo kecil-kecilan. Anak-anak itu nggak mau kerja tugas karena dia nggak mau, dia nggak suka. Kok minggu lalu gambar itu, Bu? Tutup mata, kan aku udah nonton di YouTube, Bu. Gurunya nggak harus ini, kata harus, bayangkan. Padahal kalau guru menarik, ayo kita dengar ceritakan dia. Ternyata terima kasih ya, kamu telah mendahului ibu atau bapak. Kita menghargai anak, dan anak itu semangat, yes. Dan guru hari itu adalah dia, bukan gurunya. Karena posisi di dalam tadi kita kan dinamis. Jadi ilmu itu ada yang duluan cepat nangkap, oleh karena murid itu punya waktu luang untuk mendapat sebuah judul film yang sebenarnya saya juga nggak bisa apa-apa. Dan itu saya alami. Saya cerita ini, anak bilang, Pak, Buder udah tahu. Oh iya, kalau itu apa ya? Nah, kita masuk ke intisari, saya nggak apa-apa. Lalu semua harus tepuk tangan, beri aplaus. Karena salah satu untuk anak SD maupun siapa saja adalah memberi dukungan dari teman, motivasi. Jadi itu menghilangkan keegoisan anak yang merasa diri pinter gitu loh. Contoh sederhana, kalau aku cerita sesuatu, Mas, aku nggak bisa menggambar. Saya lihat anak yang suka menggambar, dia harus menggambar. Teman lain harus kritisi, dan teman harus kasih nilai. Yo, teman-temanmu ini gambarnya ini mau kasih berapa ya? Tertinggi 10. Ada yang bilang 10, ada yang bisa 8, ada yang bisa 6. Harus ditanya anak, mengapa 6? Oh iya, karena warnanya kurang. Jadi hidup sebenarnya. Kalau kita enggak, guru yang kasih nilai. Ya. Kan hanya kita memicu supaya kelas itu tidak merasa down banget, tapi kita buat nangis. Nah, ketiga, saya tidak tahu yang ketiga ini, tapi
wacana histeria ya, yang akhirnya kita itu tidak bisa diatasi semua. Ini yang kita perjuangan Mas, kita ini seperti yang saya dapat dari dosen, wacana kenikmatan pendidikan, dan itulah sekolah Mangun itu sudah menikmati, di mana tidak posisi guru sebagai center pelajaran, tapi kita tengahnya itu ilmu pengetahuan semua bisa berelaborasi. Dan permainan-permainan ataupun pelajaran itu bukan karena harus duduk kayak hadap gini, bisa di alam, bisa belajar dari kehidupan. Contoh sederhana, anak yang bisa meniru 10 model burung. Kan kalau anak kota kan susah. Mereka tahunya kan lihat video lah, anak itu bunyi. Lalu anak lain, itu burung apa? Perkutut. Kita bisa lihat, oh ini nggak bisa, berarti nggak tahu. Ini sederhana loh, sederhana sama sekali. Makanya banyak yang saya dapat pelajaran juga, berapa sekolah itu berani live in ke Jawa Tengah, yang dari Jakarta, maaf ya, baru tahu namanya kerbau, nenas. Selama ini kan dapat dari kaleng aja namanya. Oh ini nenas ya, bebek. Oh padi itu, dia pikir padi itu langsung jadi nasi. Bayangkan, orang desa mengajari lagi orang kota yang secara teknologi mereka tinggi, tapi ternyata nilai mendasarnya belum. Nah, kita bongkar dulu yang dasar ini. Lalu yang terakhir adalah wacana kenikmatan ini, artinya maksud saya guru tidak stres, murid tidak stres, sama-sama enjoy. Di sana terjadi kegiatan belajar mengajar antara mendidik dan saling mendidik, bahkan saling belajar, sehingga nilai pengajaran tadi lebih kepada dominasi saling berbagi, sehingga life experience in education sangat penting. Artinya pengalaman kehidupan di dalam pelajaran sehari-hari itu adalah mencari narasi di kemudian hari, itu tidak lupa oleh anak. Dan ini pengalaman saya. Misalnya dua malam yang lalu saya Zoom bersama murid-murid SD Kanisius. Mereka nggak ingat pelajaran kelas saya, mereka ingat Bude dulu itu emosi loh, banting meja. Aku minta maaf, mau nangis, please. Aku waktu itu serba salah karena guruku bilang bahwa Bude itu bodoh, nggak bisa ngajar. Aku emosi, semua emosi dengan kalian. Jadi saya malu karena itu yang mereka rekam. Ini kan suatu pukulan berat buat saya gitu loh. Dan mereka sekarang sudah ada yang S2, bahkan kemarin tuh ambil pelatihan di sana, nggak ketemu. Murid saya. Ada yang jadi kerja di LSM, sudah S2, ada yang di entrepreneur, ada itu. Ya, oke lah, malam ini kita minta maaf. Mereka bilang, siapa yang berani guru minta maaf sama murid? Akhirnya saya udah mematahkan kelas sosial bagi kita. Silakan kalian panggil aku bro. Akhirnya panggil abang, jadi kita jadi akrab gitu. Ini salah satu contoh Mas Bayu. Jangan sampai transfer pengetahuan kita itu menjadi rekam jejak yang tidak baik oleh murid, dan sebenarnya mereka itu tertawa melecehkan dalam hati, tapi mereka nggak berani karena sudah dikolonial oleh sebuah sistem. Nah, untuk itu menurut saya Mas Bayu, sekali lagi ini bukan solusi. Cobalah kita, nggak usah terjemah lurus-lurus kurikulum itu. Dari pemerintahnya begini, coba begini lagi. Misalnya, contoh ya, untuk pelajaran seni budaya. Anak ini kan nggak bisa gitar, tapi kan dia bisa lip sync. Tapi dia kan bisa nyanyi tanpa gitar. Tapi dia bisa tahu artis-artis favorit, kan boleh. Anak ini nilainya jelek di pengetahuan, udah kasih koran aja, coba dia reduksi arti gambar ini. Udah, ngapain pusing-pusing? Sedangkan soal-soal buat ini guru itu kan kayak ini ya, kayak menang guru A, B, C. Ya. Bolehlah silakan, itu karena memenuhi dinas atau apa. Tapi guru nilai plusnya adalah ketika anak bisa membaca orisinil dari reaksi atau produk dalam pemikiran dia, itu harus dihargai. Apapun jawaban dia, itulah ilmu yang dia dapat. Kalau seandainya jawaban dia itu sembarangan, perlu refleksi. Artinya gini, oh yaudah ya, ternyata ada juga cara jawaban yang paling menarik. Contoh sederhana, saya pernah lihat satu anak murid tuh, kebetulan aku ngawas tugas guru yang tidak masuk. Anak lain jawab untuk ukuran matahari sama bulan di geografi itu, dia pakai apa? Anak ini enggak, dia gambar dulu, pakai rumus. Aku lebih suka anak ini.
tidak asal jawaban, dia buat animasi dulu. Memang jawabannya lama, tapi proses, aku suka gitu. Jadi Mas Bayu, kita sebenarnya, maaf, aku sendiri pernah mengalami menjadi murid yang tereliminasi, lalu jadi guru teralienasi. Kalau eliminasi berarti aku keluar dari lingkungan itu semacam ditekan. Kalau teralienasi, aku merasa asing jadi guru karena aku berkumpul dengan guru-guru yang memang beda pendapat. Ini salah satu perjuangan saya dulu, Mas. Waktu saya di SMA ya, bukan saya mau meremehkan. Kelas itu kan kita bukan melecehkan, hanya tempel gambar ini, gambar itu. Ketika aku belajar atau studi banding bersama disponsori oleh BINUS ke Singapura, ternyata kelas itu tuh ruangan hidup buat siswa, di mana boleh animasi kok, mural. Mas lihat aja di ini deh, di website Paulus tuh semua kelas tuh gambar menurut kesukaan mereka. Mereka enjoy, Mas Bayu. Tinggal gurunya itu ngatur kelasnya gimana. Tapi ada yang nggak ngerti, kelasnya sudah bagus itu, lalu apa nama istilahnya? Dia punya kursi masih gitu kan, boleh bentuk belum apa. Ya. Sederhana. Ada guru yang gini, kalau murid harus duduk gini, ya nggak usah. Lalu guru tuh harus boleh kok santai aja gini. Hello. Oh iya. Ya nggak masalah. Itu sederhana. Buber, kok nggak etika? Ya siapa bilang, siapa dasarnya kayak gitu? Ini juga satu teknik. Atau mungkin Mas pernah nonton film India yang baru tentang pendidikan, guru seni? Oh iya, pernah. Yang masuk kelas, dia langsung lari. Semua pada suka. Yang anak yang melukis itu yang juara itu loh, Mas. Anak India itu. Benar-benar. Kita harus banyak belajar film-film kayak gitu. Itu Mas, dari saya. Oke, Bruder, yang saya tangkap dari pemaparan Bruder tadi, ada siswa kita ini ternyata miskin dengan apresiasi. Padahal itu yang paling mereka butuhkan dan yang sangat mereka butuhkan itu apresiasi. Kebutuhan mendasar itu. Ya, dari seorang guru itu rasanya luar biasa sih, Bruder, ketika diberikan apresiasi. Saya pribadi pun ketika menjadi siswa, semasa kuliah aja dipuji oleh dosen saya, ada kesenangan tersendiri, merasa dihargai. Nah, siswa-siswa kita tuh sebenarnya butuh itu, tapi seringkali kita selalu menyalahkan. Jadi kita mau setiap siswa kita itu menggunakan cara kita untuk menjawab soal yang kita buat. Yes. Nah, itu tadi keberagaman yang diseragamkan itu. Jadi sekolah formal yang seragam itu bukan cuma bajunya doang, tapi pola pikirnya, kemudian cita-citanya bahkan hampir seragam semua loh. Ya. 90% saya berani jamin siswa-siswi yang ada di Jabodetabek nggak ada yang mau jadi guru. Dokter, polisi, insinyur, arsitek. Saya nggak bilang salah, enggak. Tapi itu karena adalah, dia takut jawab kalau itu. Ya, itu tadi ketakutan yang nggak bisa dia utarakan semasa dia di sekolah dasar itu ya, Bruder. Nah, itu tadi kita sebagai pendidik harus memfasilitasi hal-hal tersebut. Kita nggak bisa tinggal diam. Ternyata haus akan apresiasi itu dampaknya luar biasa. Ternyata haus akan rasa ingin tahu itu dampaknya luar biasa. Ternyata haus akan etika itu dampaknya juga luar biasa. Yang penting tempatnya tadi benar. Maksud dan tujuannya yang mendasari itu baik. Seperti yang Bruder contohkan tadi, duduk kakinya diangkat ke atas meja, masuk kelas nari-nari, itu kan tujuannya baik untuk menghibur siswa, menari di dalam kelas. Oh, nyatanya siswa saya senang kok. Ketika siswa kita senang kan kita untuk memberikan pelajaran jadi mudah, dipermudah jalan kita, dan daya tangkap mereka kan jadi semakin luas, lalu rasa ingin tahu dia juga jadi semakin tinggi. Ini maksud guruku apa sih datang-datang kok nari-nari? Nah, pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan yang mendasar untuk menghantarkan mereka ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, gitu loh. Itu tentang apresiasi. Lalu yang kedua, sistem pendidikan kita juga mengharuskan pendidik dan murid itu levelnya murid tidak harus lebih pintar dari guru, padahal itu hal yang keliru. Walaupun seringkali disinggung saat saya kuliah, harusnya bangga kalau muridnya lebih pintar daripada gurunya, tapi nyatanya nggak seperti itu, Bruder. Banyak juga pendidik-pendidik yang malu ketika muridnya lebih banyak pengetahuannya daripada dia. Itu bukan hal yang salah. Dan kemudian Bruder tadi juga menyinggung, nggak ada loh, bisa dihitung dengan jari loh, murid-murid yang minta maaf sama guru-guru yang minta maaf sama murid.
Dan itu saya sangat angkat topi saya buat Bruder. Itu juga menjadi contoh untuk saya. Tidak melekatkan status sosial saat menjadi pendidik. Tidak ada gap antara pendidik dan siswa. Saya mau semuanya itu mengingat saya sebagai guru yang seru, yang asik. Bukan menanamkan memori negatif seperti yang tadi Bruder katakan. Saya juga sharing sedikit nih Bruder terkait pengalaman-pengalaman tidak mengenakan sewaktu masih jadi murid. Jadi saat saya SD sampai dengan SMA itu bisa dibilang nakalnya luar biasa, Bruder. Sampai-sampai ibu saya yang sebagai guru di situ pun seringkali mendapatkan panggilan dari wali kelas, dari guru yang ketika pembelajaran saya bandel, saya jalan-jalan, saya nakal. Lalu sampai di suatu titik, saya berada di titik di mana itu menurut saya titik terendah dalam masa itu. Saya dipanggil, kemudian ditanya, kamu maunya apa sih? Orang tua kamu guru loh di sini. Kemudian kalau kamu bandel terus mau jadi apa sih? Itu pertanyaan yang masih saya ingat loh. Dan pada saat itu pun saya nangis, Bruder. Nangis luar biasa. Walaupun saya nangis tuh nggak tahu nangis karena apa. Karena pada usia itu saya belum punya pikiran sampai saat ini. Tapi dampaknya itu 16 tahun loh, Bruder. Saya masih ingat. Itu 16 tahun yang lalu dan saya masih ingat sampai saat ini. Dan puji Tuhan saya diberkati sampai saya nggak mau mewariskan itu tadi, apa yang dilakukan oleh guru saya kepada murid-murid saya nanti. Itu dampak yang luar biasa, dampak kurang mengenakan yang sangat luar biasa. Nah, di sini sebenarnya saya juga nggak bisa mengharuskan rekan-rekan pendidik yang sudah terjun lebih dulu daripada saya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena nyatanya pun masih banyak yang seperti itu. Masih banyak yang menilai siswa itu sebatas angka, sebatas huruf, ABC, 80, 90, 100. Kalau tidak mendapatkan itu berarti dia bodoh, dia nggak bisa apa-apa. Terus ketika melihat rekan-rekan pendidik yang seperti itu, yang hanya memenuhi tuntutan akademis, kurikulum, nangis saya, jujur nangis saya. Ketika saya di kelas mati-matian mengajak anak-anak saya untuk senang bersama, mendapatkan pengalaman pendidikan yang positif, kok dengan mudahnya mereka mematahkannya gitu loh. Kok dengan mudahnya dan tidak sadar mereka tuh sedang mematahkan apa yang sedang saya ingin buat gitu loh. Kok tega seperti itu. Ini kalau seperti ini caranya, orang-orang seperti saya atau siswa seperti saya nantinya makin banyak, bukannya berkurang gitu loh. Kadang kan mereka diam karena mereka nggak berani untuk mengutarakan isi hatinya. Mungkin seperti yang Bruder bilang tadi, ketika mungkin kalau murid lebih berani dari gurunya, ketika gurunya ngajarnya nggak jelas, dia berdiri, angkat tangan, bilang, Bu, ngajar apa sih kok nggak jelas? Gitu. Nah, di sini saya sebenarnya cuma mau ngajak teman-teman pendidik buat, ayolah kita aware, kita sedikit menyamping, bukan menyimpang. Kalau menyamping itu kan tadi yang seperti Bruder bilang, kalau dari kurikulum itu segitiga, ya kita buka sedikit lagi. Itu menyamping. Kalau menyimpang itu kan, oh ada segitiga, udahlah saya bentuk bulat aja, itu menyimpang. Nah, ayolah di sini teman-teman pendidik, seperti yang kita bicarakan dari awal, dan tadi Bruder Fluffy juga sudah menyinggung, semua itu pendidik. Orang tua, guru, teman bermain, rekan kerja, itu pendidik. Jangan bilang, oh saya profesinya arsitek, kok saya bukan mendidik. Enggak, kamu secara tidak sadar sedang mendidik. Kamu mendidik diri kamu bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Kamu juga mendidik orang lain yang pengetahuannya minim dari kamu agar mendapatkan sesuatu. Itu adalah proses pendidikan. Kadang kita lupa. Awalnya juga dilema, Bruder, saya mau mengambil jurusan PGSD. Orang latar belakang saya SMA, IPA, lalu anak basket. Saya pernah melatih basket. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri bahwasanya melatih itu sama dengan mendidik. Apa bedanya pelatih sama guru? Sama-sama memberikan hal bermanfaat. Kalau melatih basket, oh iya yuk kita pegang dulu bolanya, kita dribble pakai tangan kanan. Kalau menjadi guru yuk anak-anak kita menulis dulu yuk,
kita buka bukunya, pegang pensilnya yang benar supaya nanti tulisannya bagus. Itu kan sama saja sebenarnya, tapi ya itu tadi benar, proses yang membuat saya bisa sampai titik ini, bisa sampai berpikir bahwa melatih sama dengan mendidik, mengajar sama dengan mendidik, dan lain sebagainya itu semua ke sini, bermuaranya di sini. Gitu. Seperti itu benar kalau pengalaman dari saya. Ya, Mas, sebenarnya kalau kita pikir ya, sebenarnya juga guru ini sebenarnya sebuah panggilan ya, supaya tidak rasa terpaksa, dan memang kita juga tidak mau melihat salah siapa atau melihat masa lalu itu. Kalau produk-produk dulu itu memang betul-betul dari SPG, dan yang sekarang terus menjadi ya istilahnya PGSD. Ya, PGSD. Kalau yang lain kadang-kadang ya terpaksa lah, sehingga menghayati roh atau spirit dari guru itu kadang-kadang memang ya memang bisa proses, tapi kadang-kadang setengah-setengah. Selain melihat bahwa ya udahlah, belum lagi mikir soal gaji atau apa. Tapi itulah di luar itu. Sekarang yang saya mau mengatakan, yang sudah jadi guru nih, sebenarnya kita itu semacam seorang seni sebenarnya, seni mengajar, seni mendidik. Saya membayangkan gini, kalau di kelas seringkali kita itu memang dikejar waktu, nggak masalah sih ya. Target kurikulum selesai tidak selesai materi itu nggak apa-apa, karena kita bukan kasih ayam nih. Ini manusia, ini bukan robot. Jadi dikondisikan dulu situasinya. Kan anak itu, apalagi kalau anak SD Mas ya, masih mikirkan aja tadi diantar oleh siapa, udah sarapan belum. Kalau itu dikondisikan dulu, semacam menghidupkan dulu, baru kita mulai. Tapi seringkali buka buku, anak itu udah belum memikirkan. Nah, yang lain, ketika guru udah setengah jam, baru anak mulai materinya apa ya. Lalu yang pertama tadi mereka udah dipaksa masuk, sehingga dapatnya setengah-setengah. Lalu guru hanya melihat yang tadi semangat pertama, yang di belakang itu enggak lah, justru yang di belakang ini yang lebih bagus. Mengapa? Mereka tidak mau langsung ke materi dulu. Mereka ingin situasi kondisional anak, prakondisi, di bawah sebuah imajinasi. Nah, ini ada satu contoh menurut saya, misalnya guru bahasa Indonesia. Kalau dia pernah buat tulisan, terutama tingkat SMA, pernah di koran atau pernah kirim suatu, ya di sana drama sering ya, udah itu aja ambil nilainya. Jadi katakan berteman yang lain bahwa ini yang praktek nyata loh. Lalu yang berikut adalah anak-anak yang lain tadi tidak bisa secara pengetahuan atau kognitif itu. Coba tanya lingkungannya. Kenapa? Di kelas sebenarnya dia ingin bicara, tapi sudah ditekan oleh teman, oleh guru. Ternyata di luar sana dia hebat. Ya udah, informasi seperti itu menjadi kualitas bagi dia. Sehingga penilaian itu bukan di ruang kelas lagi, tapi luas. Nah, aku contoh sederhana Mas. Saya memang boleh tekan guru gila Mas, terus terang aja waktu itu. Mereka main basket, saya ikut main basket, meskipun dibully terus. Mereka main volley, saya ikut main volley. Mereka futsal, saya nonton spirit. Mereka dance, saya ikut nari-nari luar. Pokoknya kemana-mana saya ikut. Dan saya tanya mereka, Buder, kami tidak butuh nasihat lagi, tapi kehadiran Buder membawa energi positif buat kami, aura tersendiri buat kami. Kalah menang udah biasa, tapi kehadiran. Nah, kita hadir di kelas itu sebenarnya harus membawa energi positif dulu buat siswa. Kalau datang langsung marah, seperti saya tadi pulang SD, langsung banting meja. Energi positif yang sudah kita siapkan buyar, lalu energi positif anak-anak juga menjadi negatif semua, sudah gagal. Lalu yang perlu dilihat lagi adalah, karena semangat tadi itu seperti Mas Bayu mengatakan, memang nilai-nilai, maaf ya, kerendahan hati juga ada pada pendidik itu kadang-kadang menurut saya itu entah tidak ditunjukkan atau memang nggak mau diperlihatkan. Misalnya gini, contoh ya, ada mahasiswa atau murid tanya, padahal anak itu udah baca buku itu nih, dia bilang, oh itu salah, sebaiknya terima kasih ya, coba nanti atau minggu depan saya cari sumbernya, apakah benar seperti itu, tapi untuk sementara saya terima pendapatmu. Kita enggak, itu salah, ini loh, itu kan penulis saat itu kan dia punya motivasi untuk, ya mungkin politik pendidikan dia,
Belum tentu ada yang data lain, Bu. Nah, kalau situ kan ada ruang negosiasi, ruang demokrasi pendidikan. Sehingga ilmu itu bukan hanya satu sumber, tapi berbagai buku yang kita dapat seperti itu. Lalu yang kedua adalah menurut saya, ya sekali lagi, Bapak Ibu guru yang terlanjur nyaman dengan budaya pragmatis sebagai seorang guru, terima dulu dong dari aspek-aspek lain yang memang kita nggak tahu. Contoh sederhana Mas ya, coba kita uji coba antara anak cara menonton istilahnya final ini badminton Indonesia, anak yang tidak suka dan suka, lalu anak yang hanya game atau itu kan menarik. Nah guru tinggal menilai aja. Oh, berarti kecerdasan anak ini untuk nonton ini jangan dipaksa, dia lebih sukanya film Korea. Saya langsung bilang, kamu ini gimana sih kok tidak suka itu? Ya jangan dibilang itu, karena setiap orang murid itu punya hobi untuk melihat virtual. Ada yang suka film ini, bayangkan untuk nonton di televisi aja udah bermacam-macam, apalagi dengan pengetahuannya notabene itu buku-buku tulis. Bayangkanlah Mas, menurut saya 20 anak dalam kelas, semuanya 20 judul tema atau topik, dan itu dihargai. Contoh sederhana, coba guru, ya misalnya SMA, tolong kalian 20 silakan menulis pertanyaan dan jawab sendiri. Bayangkan, pagi itu Mas Bayu, saya pernah coba, saya dapat 20 pertanyaan, dan saya tidak bisa menjawab, yang menjawab mereka sendiri. Tapi saya sedikit mengubahnya gini, supaya tidak terlalu bahwa saya dianggap bahwa mempermainkan saya sendiri atau mereka. Dari jawaban mereka, pertanyaan mereka, saya pilih. Yang ini lebih pada pertanyaan pengetahuan, yang ini lebih pada pertanyaan afektif, hati, yang ini lebih pada pertanyaan psikomotorik, bergerak ke sana. Berarti ini nanti kalian tuh contohnya di bengkel-bengkel nih. Yang ini lebih spiritual, berarti ini orang nanti psikologi. Mereka senang. Jadi hari ini dari 20 pertanyaan ini kita sudah bagi 4-4. Ini kalau buat buku keren. Mereka tepuk tangan Mas Bayu, bayangkan. Padahal aku enggak. Jadi pelajaran yang saya maksud sebenarnya memang enggak ada hubungan, tapi mereka senang dipuji, bayangkan. Yang selama ini kan pertanyaan dari kita. itu game saya untuk menumbuh energi positif bahwa murid-murid itu sebenarnya ratusan ilmu atau apa itulah yang ada juga yang memang belum digali oleh si guru. Lalu saya juga pernah di Maroke semacam dibully oleh sama dosen ya, sempat ngajar mahasiswa ya. Saya ngajar di bawah ketapang Mas, atau kursi keliling, karena waktu temanya tentang ini agama, bagaimana Sakeus itu turun dari ini. Karena aku nggak bisa gambar pohon, saya anggaplah ketapang di pohon. Tentang pembaptisan di Sungai Yordan, saya bawa sekitar kolam ikan, nggak apa-apa, ambil saja air. Anak tepuk tangan, bayangkan. Bukan soal lucunya, tapi kontekstual banget gitu loh gitu. Lalu anak basket sampai mereka champion, saya kasih ini, kayak mereka buat apa? Dari pelatihnya udah angkat tangan. Saya bilang, Mas Ongkina, Mas, dia nanti nonton juga satu waktu. Yuk, kita buat rekoleksi. Emang ada apa hubungan basket? Sini, rekoleksi namanya, tapi di dalam apa? Mereka ini, tim ini, baik cewek cowok itu belum bisa menerima sesama lain. Kita outbound ringan, yaitu permainan ini, saling pokoknya sampai mereka menangis, sampai mereka gampar lapangan basket. Ada yang nggak bisa gampar lapangan basket, karena pas selama ini ego hanya tahu main. Oh iya. Bayangkan, baru sadar loh. Memang Mas, setelah itu 2 minggu setelah itu mau DBL, masuk final cowoknya. Dan sampai hari ini saya tidak melupakan hal itu. Kenapa? Mereka sudah membangun trust, kepercayaan satu sama lain. Dari situlah mereka sudah buder. Kalau ada latihan di lapangan, buder hadir aja, enggak usah. Karena kalau pelatihnya marah, saya langsung bilang, bro, sabar dulu, dia itu menarik. Jadi saya kayak motivator. Ini baju ini dari mereka nih waktu ikut Popda. Sampai sama mati-matian antar mereka sampai ke KU 18 ke Batam. Bayangkan, perjuangan hanya untuk menumbuh semangat. Dan saya menangis ketika saya keluar dari SMA itu, ada anak yang basketnya oke tapi tidak naik kelas, lalu udah putus asa, tak sekolah.
sosial sekali. Itu sebenarnya mematikan harapan-harapan besar ya sebenarnya kalau Ya. sampai seperti itu. Itu juga saya kurang setuju sih, Bruder. Sebenarnya sekarang di sistem pendidikan kita ada ketentuan peserta didik itu punya hak untuk naik kelas ya. Tapi kok kesannya hak naik kelas itu diberikan dengan keterpaksaan. Nah, itu Jadi- kan dibuat oleh kita sebenarnya, Mas. Mau bisa kalau dia pintar boleh juga dari kelas 3 kok turun ke bawah nggak masalah. Tapi nyatanya sistem itu membuat harus urut 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi, maaf, sistem itu adalah relasi kuasa. Relasi kuasa, siapa yang berkuasa dalam pendidikan? Menteri, pemerintah. Kita di bawah itu hanya untuk melaksanakan, Mas. Ya. Maaf ya, makanya mengapa Presiden Jokowi kalau dari segi gelarnya itu sebenarnya mengalahkan profesor, mengalahkan ahli, tapi dia punya hati memimpin, memanage, menerima. Ini salah satu contoh loh. Jadi itu tidak diajar di sekolah dulu, tapi kehidupannya itu loh. Maka yang prof-prof yang hebat secara ini dipatahkan oleh cara dan gayanya Presiden kita. Maaf, kita libatkan juga Bapak Presiden Ya. malam ini. Karena sangat luar biasa ya, Bruder ya, andilnya dalam pendidikan kita. Nah, itu tadi, Bruder, yang mau saya bahas sedikit. Kenapa sih harus ada standarisasi gitu? Saya kok sangat apa ya, sangat kurang serak ya kalau apa-apa tuh distandarisasi, apa-apa distandarisasi. Ya. Misalnya untuk mendapatkan nilai sekian, baik lagi hasil ya itu, Bruder ya. Nilai sekian, kamu harus bisa mencapai 3 indikator berikut. Kalau 3 indikator tidak dicukupi, tidak bisa mencapai hasil sekian. Nah, kita tahu bahwa kemampuan anak dalam satu kelas itu bervariasi. Saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan Bruder tadi. Kalau memang dia tidak bisa mendapatkan nilai 100 di praktek, kita tantang untuk menulis. Nanti kalau tulisannya dimuat di koran, kita berikan hasil maksimal. Itu kan effort yang dia berikan untuk memenuhi tantangan dari gurunya. Cuma sering kali tuh guru nggak berpikiran ke situ. Oh iya, pasti ada cara lain nih. Untuk memenuhi kompetensi itu pasti ada cara, banyak cara. Karena pendidik ini nggak mau sibuk, pendidik ini nggak mau repot, nggak mau pusing, ya udahlah semuanya diseragamkan saja. 25 anak, standarnya seperti itu aja semua. Kalau disuruh harus menggambar pohon semua 25 anak. Padahal seperti yang tadi Bruder sampaikan, ketika ada 20 anak di kelas, membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri, itu bisa menjadi sebuah buku. Dan itu sangat nikmat untuk dikonsumsi. Beda halnya ketika 25 siswa dalam kelas, diminta untuk menggambar pohon, kita buat pohon itu menjadi buku, pasti nggak akan menarik sama sekali. Karena 25-25-nya itu pohon. Itu yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman pendidik juga ya, Bruder ya. Ketika memberikan motivasi, ketika memberikan apresiasi kepada siswa, nggak perlu muluk-muluk sebenarnya. Mereka dikasih jempol aja udah senengnya bukan main kok. Mereka dikasih senyum, dikasih pujian. Kamu hari ini cantik banget sih habis mandi ya. Seneng banget kok, luar biasa walaupun secara daring. Itu loh yang perlu kita tumbuhkan, itu loh yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Kita nggak perlu effort terlalu banyak. Oh nanti kalau murid saya dapat nilai 100, saya belikan boneka yang harganya 100.000, semuanya saya kasih. Nggak perlu seperti itu. Orang tua mereka pun sudah bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita ambil bagian kita yang lainnya dalam pendidikan, gitu loh. Itu Bruder dari saya. Ya sebenarnya sih, ya menurut saya memang pekerjaan paling berat adalah guru TK dan SD menurut saya. Itu kalau tidak diteruskan tataran budaya kehidupan di sekolah itu di SMP SMA, artinya tidak diteruskan yang baik-baik itu, memang akhirnya ambiar. Misalnya di SD itu tadi kan kebutuhan pujian itu masih kuat secara psikis ya. Saya tidak tahu kalau Mas Bayu saat ini ngajar kelas berapa ya? Kelas 2, Bruder. Wah itu berat banget. Dalam arti gini, terutama adalah mereka masih mencari figur ibu. Bahaya kalau figur bapak yang dapat. Untung Mas Bayu maksudnya bagi peran halus dalam arti pendekatannya masih kejiwaan merangkul. Tapi kalau maskulinitas kita keluar sebagai laki, itu akan bahaya buat perkembangan anak.
Saya kemarin juga nasihat mantan murid saya di Jayapura, dia lagi selesai S2. Karena dia baik, kelas 1 kelas 2 dia ambil. Saya bilang sebaiknya ibu. Martin gini, tidak bukan bermaksud apa. Boleh laki-laki tapi hanya yang berbidang tentu. Misalnya tadi yang merekam latihan basket atau olahraga. Tapi kalau sampai yang hal-hal yang lain mungkin harus diperlihat. Tapi nggak apa-apa sih, untuk sekarang terserah sebenarnya. Tapi maksud saya kelas 1-2 itu memang masih mencari figur-figur ayah atau figur-figur ibu. Nah, di SD itu sebenarnya menarik menurut saya, Mas. Nah, penting gini, bolehlah tadi nilai itu menjadi artikulasi dari kurikulum. Misalnya targetnya sekian, tidak mencapai istilahnya sekarang kurikulum 2013 itu, Mas. KKM ya? KKM ya, kriteria Kemasan minimum. Minimum, artinya masih ada cara lain loh. Misalnya anak ini kok aspek sosialnya, itu kan kurikulum 2013 itu, Mas ya. Ya kalau di olahraga kan mungkin kepekaan dia ngambil bolanya lebih bagus, atau juga keramah tamahannya juga gue keren. Nggak apa-apa, tidak ada di dalam aturan di penilaian di itu. Nggak, guru yang mengatur. Kenapa? Karena kita istilahnya melihat berbagai, memotret satu pribadi itu sudah berat. Nah, kita buat yang membuat mereka indah. Bahkan juga ada catatan-catatan motivasi buat dia di catatannya. Nah, ini sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau kamu caranya seperti ini. Itu kan membuat dia, wow, ternyata saya tadi dibully oleh teman, tapi ada Pak Guru yang mendorong saya. Ayo tingkatkan lagi. Nah, bahasa-bahasa ini, baik verbal maupun non-verbal itu obat buat mereka. Karena kekuatan kata-kata itu sangat penting di usia seperti itu. Sekali lagi tidak mengajar Mas Bayu, maksudnya karena saya mengalami seperti itu tadi. Waktu saya marah, tahun 2000 saya ngajar, itu terluka batin, baru tersembuh, itu aja 2000. Berarti 21 tahun yang lalu, baru sembuh sekarang. Dengan saya minta maaf. Bayangkan, mereka menyimpan terus. Lalu kemarin kita sudah damai. Saya ya mungkin punya pengalaman saya sendiri, pernah begitu, waktu saya cuti baru saya rangkul guru yang mukul saya, karena itu mengganggu buat saya waktu saya pengolahan hidup, bahwa pukulan-pukulan dia di kelas itu sampai saya tidak bisa menerima, sampai jadi buder. Misalnya saya SD 85 yang dipukul, baru saya bisa memaafkan guru SD itu 2014, bayangkan, karena terluka sekali. Jadi usia keemasan, keajaiban di SD itu harus dirawat baik-baik, Mas. Kalau enggak, kasihan. Lalu kita terlalu memaksa gitu loh, terlalu memaksa dari buku ini, bab 1 sampai bab 10 tuntas, nggak boleh. Cari yang menurut saya, karena yang buat kurikulum itu bukan Mas Bayu, tapi orang lain. Dan orang lain itu tidak tahu situasi sekolah kita. Tapi Mas, menurut saya, kebetulan temanku itu kan juga kerja di yayasan atau guru di Tarakanita di Jogja ya. Kalau untuk yayasan CB ini keren menurut saya, mereka betul-betul gagasan-gagasan yang berlian, kemampuan eksplorasi guru itu sangat dihargai, dan bahkan juga menjadi kompetisi yang menarik ketika saling belajar seperti ini. Karena saya mengalami teman kuliahku itu ya lagi ngajar di sana, seringkali minta saya untuk memberi rekoleksi, selalu nggak sempat gitu, karena memang saya aktivitasnya lumayan. Jadi menurut saya Mas Bayu, semuanya guru SD itu pioner atau dasariah dari motorik seorang anak untuk bisa berkembang sampai SMP SMA. Tapi sayangnya ketika sampai di SMP dengan perkembangan identitas mereka ambiar gitu, mungkin mulai pecah. Lingkungan. Makanya di non-akademik itulah yang selalu menguatkan dia. Misalnya sih basket junior sampai senior itu kalau dijaga terus pertemanan mereka, itu otomatis menurut saya kekompakan selalu ada, kepatuhan terhadap teman, tidak ego membagi bola. Ini kan dekat sekali ya. Syuting juga bukan karena kamu masuk situ, tapi karena temanmu sudah berjuang untuk over bola kamu. Itu mereka kaget. Oh iya ya, emang kan jangan ego. Itu sederhana sekali tapi membekas. Makanya sekarang maaf, aku sempat chatting dengan satu anak itu, padahal aku nggak pernah itu. Dia bilang gini di Mensel itu di Malaysia sekarang. Saya tidak diajar langsung oleh Buder,
Tapi ketika Buder membawa saya dari Singkawang ke Pontianak untuk olahraga, karena mereka kan dibully oleh sekolah-sekolah lain, Mas, yang sekolah basket bagus, sama daripada dibully terus, yuk kita ke kota provinsi aja main, kalah menang yang penting pernah ke kota. Itu saya tidak melupakan, dan saya mau merawat kepekaan sosial Buder ini sampai saya di tempat kerja. Saya mau nangis loh. Apa ya? Dia hitung, pertama, Buder fotokan kami satu-satu 10R tanpa bayar, disuruh tempel ke orang tua. Wih, anak saya baru tahu kalau basket. Kedua, Buder ngajak kami ke mall. Maaf ya Mas Bayu, mereka di Tionghoa, Cinaket, tapi nggak pernah ke kota Pontianak. Saya nangis. Artinya disitulah makanya mengapa saya selalu punya hati yang orang melihat bahwa etnis ini terlalu, ini maaf ya agak biasa sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kenapa? Guru lain tidak melihat yang hal itu. Saya jemput ke ini Mas, ke sekolah, ke kampung ke desa mereka, karena mereka itu hanya tahu pelihara ayam atau ikan. Lalu karena dia tinggi, sama kamu bisa basket nggak? Biar sedikit aja nggak apa-apa. Oh bisa Pak, udah masuk sekolah ini. Saya beasiswakan dalam arti seadanya. Meskipun secara administrasi mungkin nggak ada ijazahnya, nggak ada ininya, sertifikat basket, kita bohong-bohong aja nggak apa-apa. Hanya menyelamatkan nasib dia. Dan sekarang udah sukses di Malaysia. Ya itu artinya gini, rekam jejak kita, kadang-kadang kita tidak sadar, tapi anak sendiri yang bisa mereview kembali. Siapa sih tokoh-tokoh yang membuat saya seperti ini? Saya percaya seperti Agnes Molo, kalau dia memang tamat terkanita, dia tidak melupakan siapa dulu yang membangun kepercayaan dia untuk bisa bernyanyi. Ini hanya contoh loh. Termasuk mungkin teman-teman kita yang kemarin superwoman untuk badminton. Pasti dia ingat semua orang tuanya, pelatih terutama. Untuk itu menurut saya, jangan kita guru memuaskan pendidikan hanya sistem pengajaran itu, tapi puaskanlah, bahkan juga seolah-olah itu belum pernah buat apa-apa untuk mengembangkan nilai-nilai yang menumbuhkan energi positif pada siswa. Itu aja sih kalau kuncinya menurut saya. Kalau enggak, kita nggak dapat apa-apa, rohnya nggak dapat. Oke, thank you brother. Ini kalau kita terusin bisa sampai jam 12 malam ini brother. Pagi pun, lalu setelah itu kita masuk penjara karena kita kritiknya terlalu pedas. Oke brother, langsung saja saya minta closing statement dari brother Fluffy. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi oleh teman-teman pendidik kita supaya jadi fokus yang khusus brother. Ya, kalau saya sih yang pertama gini, akademik dan non akademik terus seimbang, boleh. Dia sayap kanannya, sayap kiri harus sama terbang. Yang kedua, kalau memang akademiknya satu, non akademik yang menguatkan. Sebenarnya kalau memang non akademik adalah akademik, jadi dua-dua ini nggak boleh dipisahkan. Meskipun kita paham bahwa non akademik lebih dipahami sebagai ekstrakurikuler yang tidak dilibatkan, tapi justru ini yang penuh. Kenapa? Bukan hanya aspek satu ini aja, tapi keseluruhan. Kalau di kelas otoritasnya akademik itu lebih kuasa oleh guru, kalau di luar murid bebas. Nah ini harus dilihat. Nah untuk itu yang akademik ini belajar non akademik. Lalu yang non akademik juga belajar di akademik ketika soal cara memberi kepatuhan dalam sebuah nasihat-nasihat yang membuat dia berpikir cerdas. Lalu yang berikut, membangun wacana kebersamaan atau demokrasi pendidikan, di mana bahwa pusat ilmu itu bukan satu-satunya dari sumber buku atau dari guru, tapi dari berbagai aspek kita elaborasi bersama, tapi tetap diarahkan. Lalu yang berikut adalah mencintai murid, itu salah satu dasarnya, sehingga nanti dari situ energi positif lahir. Yang kedua, kita semacam orang tua, bahkan juga orang tua pendidik maksudnya, bahkan lebih terbuka dengan kita daripada orang tua di rumah. Lalu kita merasa berdosa kalau kita seorang guru, tapi hanya untuk melahirkan generasi-generasi yang memang membuat mereka tidak percaya diri, merasa diri tidak mampu, dan akhirnya mematahkan nasib mereka untuk semasih dia berjuang ya. Itu salah satu Mas yang saya inginkan. Oke brother, terima kasih brother untuk closing statement yang sangat luar biasa. Jadi intinya kita harus seimbang. Balance itu adalah kunci dari kehidupan, bukan hanya di satu bidang kita menonjol, tapi di bidang lain kita juga harus membuktikan apa yang menjadi harapan-harapan orang di sekitar dan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Sobat Ngopeni. Ini adalah sharing pendidikan kita, sharing pengalaman-pengalaman
khususnya di bidang-bidang akademik dan non-akademik. Saya Stefanus Bayu dan Bruder Fluffy, kami pamit undur diri. Jangan lupa share, like, and subscribe. God bless you. Terima kasih, Thanks Bruder so much. Fluffy. Ya, sama-sama.